Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hissa ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa tilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa sawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, malam hari ini kita masih bisa berkumpul di majelis ini dalam rangka pembahasan kitab Usyam. Ini kita menerangkan tentang puasa. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan oleh Allah sampai ke malam nisful akhir dari bulan Ramadan. Yang mudah-mudahan diberikan keberkahan sehingga sampai akhir Ramadan fil afiyah. Terus kita akan melanjutkan daripada pembahasan yang kemarin, bahwasannya yaitu termasuk daripada mufattirul ma'nawiyah. Ini pembahasan yang terakhir daripada perkara yang membatalkan puasa, ini pahalanya puasa, al-yaminul kadibah, sumpah bohong. Ya. Al-yaminul kadibah itu ketika seseorang bersumpah, sumpah yang bohong. Ini sering terjadi pada orang yang dagang. Ya. Ngomong dagangannya padahal jelek, tapi wallahi ini dagangan anak ini bagus, dijamin 100% asli. Ya. Ini termasuk daripada minal isim, ya, minal maksiat, daripada maksiat yang bisa menghilangkan pahalanya puasa. Ketika seseorang itu bersumpah dengan nama Allah atau dengan sifatnya, ya, ini ya, bahwasanya ini barangnya bagus. Nah, kata Habib Salim, kama yahsul min ba'di tujar fidakakin, seperti halnya yang dilakukan oleh pedagang-pedagang. Gak harus pedagang, banyak orang melakukan sumpah bohong, itu termasuk daripada perbuatan yang maksiat. Terus walaupun di sini waba'dunas hatta walau lam yakun tajiron, walau orang itu bukan seorang pedagang, ya, untuk menjadikan orang itu percaya dengan apa yang dikatakannya, walaupun yang diucapkannya itu kadib, maka biasanya pakai sumpah, kata-kata sumpah. Itu bahaya. Kenapa sih? Katanya fasahas, orang alladhi yahlif, yang dia itu sumpah kadib. Pertama, yakunu asian, dikatakan dia itu orang yang bermaksiat. Wa huwa minal kabair, dan maksiatnya itu termasuk maksiat yang berdosa besar. Minal kabair, termasuk dosa besar. Ketika dia mengatasnamakan Allah pada dagangannya. Kalau benar sih ya nggak masalah, cuma ini bohong, membawa nama Allah. Yang kedua, wasanian, termasuk daripada bahaya sumpah bohong, yu'ridu nafsahu, seakan-akan dia melemparkan dirinya fi nari jahannam. Karena bahasa lain daripada yaminul kadibah namanya yaminul ghamus. Humus ini maknanya apa? Li'anna hadal yamin, li'anna ini karena sungguhnya yamin ini, sumpah yang bohong ini, tuhmisu sahibaha, mengerendamkan, jadi menyelamkan orang yang bersumpah kadibah finnar, sehingga dikatakan bahasa lainnya yaminul humus, sumpah humus. Nah, itu. Dan termasuk daripada yaminul homis ini ikopnya yang di dunia. Kalau di akhirat, kalau nggak orang ini taubat, maka akan dilemparkan ke neraka sebab dia ini sumpah bohong. Termasuk ikopnya di dunia apa? Dikatakan bahwasanya orang yang biasa sumpah bohong itu apa? An-nasahas alladhi yahlif aimanan kadibah la yatul umruhu holiban. Biasanya umurnya itu sebentar, dikasih sama Allah Ta'ala umur yang
sebentar. Yusabu, terkadang dia diberikan musibah bimasaib tuaddi ila qasri umrihi. Allah jadikan musibah-musibah, balak-balak pada orang yang tadi sering dia bersumpah bohong yang menyebabkan umurnya itu pendek. Itu termasuk daripada balak yang ada di dunia. Sehingga dikisahkan dalam sini ada seseorang dia ingin utang sama sahibnya. Ingin utang berapa? Utang 200 ribu atau katakan 20 juta lah sama temennya. Minjem 20 juta. Lantas apa? Dikasih sama temennya. Tapi masalahnya kita nggak punya surat perjanjian. Saling percayalah, kan sama-sama temen katanya. Ya udah, saling percaya. Lantas beberapa bulan kemudian utangnya tadi dilunasi sama temennya itu. Ketika dilunasi, terus sambil berjalannya hari ditagih lagi. Kamu belum melunasi utang katanya. Udah ngelunasi. Belum, wallahi. Kamu belum melunasi utang. Sampai sumpah. Teman yang utangi tadi yang sudah dibayar sampai sumpah, wallahi ente belum bayar. Lantas apa yang terjadi? Dibayar lagi. Udah daripada masalah sama orang ini dibayar lagi. Karena dia sudah sumpah. Setelah beberapa hari kejadian dia sumpah, Allah berikan bala berupa apa? Rumahnya tadi disambar petir sehingga satu keluarganya mati. Semua hartanya habis diludes. Ya, termasuk daripada yaminul ghamus atau sumpah bohong ini menjadikan orang tersebut pendek umurnya. Ya Allah jadikan sebab daripada pendek umurnya ini dengan bersumpah bohong. Seperti itu. Bahkan ketika Sayyidina Ali ya radhiyallahu anhu itu beliau mempunyai permasalahan sedikit sama orang Yahudi. Ya. Jadi orang Yahudi ini ngambil baju perang punya Sayyidina Ali. Ketika Sayyidina Ali ini masih naik kuda, ini salah satu barangnya Sayyidina Ali jatuh. Diambil sama orang Yahudi tadi. Terus diakui sama orang Yahudi tadi. Sayyidina Ali ngomong, ini barang punya saya. Bukan. Ini barang punya saya. Orang di tangan saya kok. Lantas apa? Ya udah kita ke hakim. Pada zaman itu qadhinya Masya Allah syar'i, pakai hukum syariat. Dihadirilah dua orang ini. Ketika itu jabatannya Sayyidina Ali itu khalifah, pemimpin umat Islam zaman itu. Itu datang sama qadhinya dibiasa tok. Maksudnya nggak diihtiramkan ya. Ini khalifah, ini presiden, ada permasalahan sama rakyatnya. Kata qadhinya, ya Sayyidina Ali, ya ente punya permasalahan sama Yahudi. Saya tidak bisa mengihtiramkan kamu. Tetapi dalam hukum syariat ketika ada permasalahan orang selain Islam sama orang Islam, cuma dibedakan orang Islam ini dikasih tempat duduk khusus. Itu aja udah. Selain itu tidak boleh. Bahkan segi ketika menghakimi itu harus sama. Nanti ketika seorang qadhi ini dia harus sama ngadepnya sama fulan segini, sama fulan jatahnya segini. Nggak boleh terlalu banyak tersenyum sama fulan. Ya, harus imbang semuanya pokoknya. Diposisikan seperti itu sama. Padahal jabatannya khalifah. Ditanya, ya Ali, ya Sayyidina Ali, ente ini punya bukti enggak bahwasanya baju perang yang diambil sama yang di tangan orang Yahudi ini punya kamu? Katanya Sayyidina Ali, saya enggak punya saksi kecuali anak saya, ini Sayyidina Hasan sama Sayyidina Husain. Kalau dalam peradilan Islam ini tidak bisa menjadi saksi. Karena sesuatu yang menguntungkan itu tidak boleh saksi diambil daripada anaknya atau dari bapaknya. Ada enggak dari keluarganya?
Iya, kalau itu posisinya menguntungkan untuk dia. Kalau posisinya menjatuhkan dia, misalnya sanksinya atas dia, itu boleh. Yang nggak boleh musuhnya, kayak gitu ya. Nah ini yang nggak ada saksi lain kata Sayyidina Ali. Yang ada cuma Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, anaknya. Katanya pengadilan nggak bisa. Harus saksi daripada selain anaknya itu, katanya hakim. Akhirnya ya udah, namanya yamin nurat ya. Jadi nanti si yang terdakwa suruh sumpah bahwasanya ini barang punya dia. Ketika nggak mau sumpah, nanti dikembalikan lagi kepada si pendai, mudai ya, orang yang menuduh tadi. Nah, ketika Sayyidina Ali suruh sumpah, kata Sayyidina Ali, saya nggak, ya Allah, barang dunia sepele kok anak ngatasnamakan Allah. Padahal posisinya benar. Posisinya Sayyidina Ali benar. Akhirnya Sayyidina Ali mengatakan, udah, ya saya nggak akan menuntut lagi, udah jatah daripada baju terompah perang tadi. Akhirnya melihat adabnya Sayyidina Ali, ya, melihat adabnya orang Islam yang khalifah, seorang presiden, ya, dianggap biasa ketika dalam peradilan, itu akhirnya Yahudi tadi masuk Islam. Dan setelah masuk Islam ngomong bahwasanya ini benar, saya ngambil baju tadi ketika Sayyidina Ali masih naik kuda, ini yang baju tadi, terompah tadi terjatuh, saya ambil, saya miliki. Oh, terus Sayyidina Ali mengatakan, yaudah kalau kamu memang sudah masuk Islam, tadi terompah tadi saya kasihkan buat kamu, plus ditambah kata Sayyidina Ali, saya kasih kuda. Nah, itu daripada akhlak min dzurriyyatin Nabi, ini Sayyidina Ali Khalifatur Rasulillah yang mempunyai akhlak seperti itu. Ini nggak mau sumpah yang sepele, barang sepele, apalagi sampai bersumpah yang bohong, sumpah bohong lagi ya, untuk menguntungkan dirinya itu. Terus itu ya, ketika seorang sudah bersumpah, maka apa yang terjadi? Ketika sudah bersumpah seperti itu, maka barang siapa yang bersumpah terus beringkar daripada apa yang dia sumpahi. Jadi tadi yaminul kadibah ya, yaminul kadibah ini yang sering dipakai para pedagang-pedagang kayak gitu. Itu hukumnya minal kabair, termasuk daripada dosa besar. Nah, sekarang akan bahas tentang hukum yamin. Jadi kemarin ada permasalahan, gimana sih bedanya baina yamin sama nadar? Ketika nadar itu biasa dipakai pada ini iltizamul qurbah, sesuatu yang sunnah kamu jadikan wajib atas dirimu. Kalau yamin itu enggak harus perkara yang sunnah. Perkara yang mubah itu bisa diyamini. Wallahi misalnya, wallahi saya mau pergi ke Semarang di hari Senin. Kok enggak pergi hari Senin? Itu namanya mukhaliful yamin, maka wajib kafarah. Ya. Ketika nadar, bisa enggak? Saya nadar, saya mau pergi ke Semarang di hari Senin, misalnya seperti itu. Itu tidak sah nadarnya, karena nadar itu harus sesuatu yang berupa kurbah, yakni ibadah, sedekah. Kayak kalau nadarnya gini, wallahi seandainya saya hari Senin enggak ke Semarang, saya mau sedekah 100.000 sama fakir miskin, itu sah nadarnya. Karena di situ ada macam sedekah sebagai bandingan dari apa yang dia wajibkan atas dirinya. Nah, itu bedanya. Jadi perbedaannya ketika nadar itu harus sesuatu yang berupa ibadah. Ibadahnya bukan ibadah yang wajib. Dan nadar nggak boleh pada sesuatu yang haram. Ya, saya nadar seandainya saya tidak minum khamr, saya mau sedekah, itu tidak sah nadarnya. Jadi bedanya seperti itu. Nah, kafarohnya sama, kafarohnya nadar sama kafarohnya sumpah tadi hukumnya sama. Ketika nggak mengerjakan nadar, tapi bedanya gini, di dalam nadar itu ketika nadarnya namanya nadar lajat. Nadar lajat ini pertama, kamu mau mengerjakan sesuatu yang mubah, terus perbandingannya
seandainya nggak dikerjakan adalah ibadah, sedekah, sholat. Seandainya ya nadar, saya nggak mau ya, misal saya nadar saya mau pergi ke Semarang tadi. Seandainya saya nggak pergi ke Semarang, maka saya akan sedekah 100.000. Nah, di dalam masalah ini boleh memilih kamu bayar 100.000 atau bayar kafaroh atau man'u. Ya, tadi hisu. Ya, ini ada keinginan untuk biar bisa ke Semarang. Jadi dia mempunyai kesemangatan. Ya, ini kalau saya nggak pergi saya bayar. Namanya lajaj. Atau lajaj itu juga bisa man'u. Seandainya saya ngomong sama Zaid, saya bayar 100.000 atau saya mau sedekah 100.000 sama fulan. Ya, berarti apa? Nggak mau ngomong sama si Zaid. Ini termasuk nadar lajaj. Jadi ketika dia ngomong sama si Zaid, dia boleh bayar 100.000 sama fakir miskin, ke orang terserah 100.000 ini sedekah 100.000 atau kafaroh tadi. Nah, bedanya yang kedua nadarnya tabarur. Tabarur ini harus dikerjakan. Ya, tidak ada milih kayak tadi. Yang tabarur kayaknya apa contohnya? Wallahi saya nadar, saya mau puasa setiap hari Senin. Maka apa? Tidak boleh meninggalkan puasa di hari Senin. Ya, nggak boleh pindah ke kafaroh. Bedanya itu. Berarti dia harus puasa dulu. Kalau dia nggak puasa, baru kafaroh. Kalau yang tadi, dia boleh bayar sedekah atau boleh kafaroh. Wallahi saya mau sedekah kepada fakir miskin sebanyak 10 kilo beras. Maka dia harus bayar 10 kilo beras. Tidak boleh pindah ke kafaroh. Ganti perbedaannya di dalam masalah nadar. Kalau yamin enggak, ya. Yamin enggak harus sesuatu yang berupa ibadah. Wallahi saya mau pergi ke Semarang, udah wajib dia pergi ke Semarang. Ketika tidak pergi ke Semarang, maka apa? Dia harus bayar kafaroh. Kalau tadi kan enggak yang nadar. Saya mau pergi ke Semarang, seandainya enggak pergi, saya sedekah. Bedanya gitu. Ada tambahannya. Ya. Nah, itu termasuk daripada sesuatu yang diharamkan ketika sedang puasa. Artinya bukan di luar puasa itu boleh enggak. Di dalam puasa itu keharamannya lebih daripada di luar puasa. Ya, yang mana bisa menghilangkan pahala puasa. Itu minal mufattirat. Sekarang akan bahas tentang makruhnya puasa. Makruh-makruh dalam berpuasa. Apa aja sih? Nanti terangkan satu persatu. Sungguhnya kemakruhan yang dilakukan ketika puasa itu tidak membatalkan puasa, tetapi menghilangkan daripada dia tidak berdosa, tetapi pahalanya berkurang. Ya, beda sama yang kemarin. Yang kemarin bisa menghilangkan pahala puasa. Kalau ini ngurangin aja makruhat. Dan ketika dia tinggalkan, maka mendapatkan pahala. Apa aja sih? Nah, nanti terangkan. Para ulama itu mereka meninggalkan kemakruhan sama halnya ketika mereka meninggalkan keharaman. Sehingga ketika kamu meninggalkan suatu kemakruhan, maka apa? Allah angkat derajatmu ketika meniatkan itu ittiba bin Nabi. Saya mengikuti meninggalkan kemakruhan ini untuk mengikuti Nabi. Katakan Imam Haddad, ya, Imam Haddad atau Imam Abdullah bin Husain bin Thahir. Beliau mengatakan, "Ma hamamtu bimakruh." Saya melakukan, saya tinggalkan enggak. Ma hamamtu bimakruh.
Saya di hati saya pingin melakukan perkara makruh itu nggak ada di dalam hati. Bukan tinggalkan, niat untuk melakukannya nggak ada. Itu minas solihin minal auliya ya. Beliau mengatakan seperti itu. Ma hamamtu bi makruh wala fa'altu makruh. Niat aja saya nggak pingin melakukan makruh, nggak pingin. Bagaimana sih makruh itu? Setelah mengetahuinya. Mereka mengetahui perkara-perkara yang makruh di dalam sholat, perkara yang makruh di dalam puasa, dan tidak ingin melakukan perkara yang makruh ini. Apa aja? Nanti ingkan makruh lam yahim bihi walam yaf'alhu fahuwa minal haram asyaddu dan apalagi melakukan perkara yang haram, perkara yang makruh aja tidak dilakukan. Makanya itu katanya fayam bahil mu'min, ya, seharusnya orang mukmin ar-rahifil akhirah yang cinta untuk akhiratnya, wa khususan talibal ilm, apalagi orang santri, an yastanibal makruhat, menjauhi perkara yang makruh battatan sama sekali jangan dilakukan, fi siyamnya di dalam puasanya, fi sholahnya, hajinya, umrohnya, zakatnya, dan semua perbuatannya itu. Yang pertama, daripada sesuatu yang dimakruhkan bagi orang yang puasa, entah itu puasa Ramadan atau bukan puasa Ramadan, yang penting dalam keadaan puasa. Apa sih? Kaffu nafsihi an jami'i syahawatil mubahah, menahan dirinya daripada sesuatu yang menjadikan syahwat-syahwat yang mubah, daripada masmu'at, ini dengarkan musik. Musik itu mubah. Ya, beberapa musik didengarkan itu hukumnya mubah. Ini ditinggalkan. Karena apa? Di situ ada syahwat. Atau minal masmumat, ya ini mencium sesuatu yang berupa enak, ya. Ini minyak wangi. Ini nyium minyak wangi termasuk daripada sesuatu yang dimakruhkan ketika berpuasa, apalagi menggunakannya. Menggunakan minyak wangi dalam keadaan berpuasa hukumnya makruh. Nah, sudah selesai puasa nih maghrib gitu, itu sunnah ketika mau taraweh, ya. Bahkan lebih sunnah lagi qoblal sahur, qoblal fajr, ketika waktu sahur, ya, ketika waktu sahur itu disunahkan kita memakai minyak wangi. Waktu puasa hukumnya makruh, tidak boleh dilakukan. Itu yukrahu lis-shaim samu rawahit thayyibah, dimakruhkan bagi seorang yang puasa mencium wangi-wangian. Sawa'un kanat rawahit thayyibah hadhihi minat-tib, ya, entah itu dari minyak wangi atau dari selain minyak wangi. Sungguhnya macam-macamnya minyak wangi itu, kata di sini ada 4. Yang pertama itu ma yusta'malu bisyummi, sesuatu yang penggunaannya itu dicium, seperti buhur. Ya, makruh mencium buhur. Terus raihan, minyak-minyakan apa terserah di situ. Di situ hukumnya apa? Makruh menggunakannya. Ada yang digunakan dengan iddihan, dengan dioles kayak vaselin, ya itu. Ya, itu menciumnya juga hukumnya makruh ketika lagi puasa. Terus yang ketiga apa? Ma yusta'malu birrash, sesuatu yang dioles, penggunaannya dioles. Itu pun hukumnya makruh menciumnya. Itu. Fahadi anwa'u tib kulluha, itu apa? Tukrahu lis-shaim, makruh bagi shaim ketika dia lagi puasa, yaitu mulai fajar sampai maghrib. Walaupun disunahkan sebelum fajar untuk sholat, ya, untuk sholat subuh sunnah, ya. Terus kapan makainya? Sebelum fajar sunnah. Itu sebelum kamu mulai berpuasa. Ketika sudah puasa, sudah subuh, maka hukumnya makruh. Itu. Terus adapun ada satu bentuk minyak wangi yang tidak dia itu dioles, ya, bukan dioles,
atau disemprot. Itu apa? Katakan di sini yaitu ada satu jenis misik yang penggunaannya itu cuma dibawa. Ini dia dibawa di saku, nah, terus menimbulkan bau wangi. Itu katanya tidak sampai makruh. Wa hadza yakun atau fahadiyataya bihamlihi. Ketika dia cuma makainya seperti itu tidak makruh. Terus kama yustahabu an tatayyaba halan ba'dal maghrib. Seperti halnya sebelum mau sholat subuh, berarti apa? Kapan makainya? Qoblal fajar. Begitu juga mau sholat maghrib, kapan makainya? Setelah berbuka. Itu. Terus kenapa sih dimakruhkan? Karena li'annahu yatanafah ma'at tabi'atis shaum. Ya, karena seorang yang puasa itu disunahkan menjauhi syahawatul mubahah, ya, syahwat-syahwat yang mubahah, seperti orang yang ihram. Orang yang ihram itu tidak boleh pakai minyak wangi, ya. Dia disunahkan akhbar, ya, kayak ya meninggalkan sesuatu yang sifatnya itu menjadikan dia seger gitu. Wahakada qala bihadil karohah Imam Syafi'i, ya. Pendapat Imam Syafi'i ini seperti ini, yaitu mengatakan tidak boleh mencium wewangian. Adapun sesuatu yang bukan berupa wewangian, asalnya bukan wewangian, misalnya masakan, boleh tidak mencium masakan yang sedap? Kan masakan kadang itu baunya ayam goreng, ya, sate atau apa segala macam. Sungguhnya ketika katanya di sini faidan asah seorang ketika dia itu jai'un, dalam keadaan lapar, itu gimana? Setelah bada asar dia mencium masakan dan rasa ya taladat, enak, ya, namanya orang lapar, nyium masakan sate, nyium masakan sop, ya, itu seneng. Boleh nggak seperti itu? Boleh katanya, la yukroh fahada minal mubah, ya, ini tidak makruh, mubah perkaranya. Yang tidak boleh ketika itu berupa wewangian, seperti itu. Terus itu ya, tidak boleh bagi orang yang berpuasa. Terus kalau ada orang ketika masih puasa mau makiin dia minyak wangi, kan nolak minyak wangi hukumnya makruh. Ketika ada orang mau ngasih minyak wangi, ya, gini, oles apa-apa, hukumnya makruh, ditolak. Tapi ini masih puasa, kita tolak, makruh. Kita pakai, makruh juga. Gimana ini? Katanya kemakruhannya memakai itu lebih daripada makruhnya menolak. Jadi apa? Ditolak ketika lagi puasa, ya. Lagi puasa mau orang ngasih minyak wangi, jangan, udah, afan masih puasa gitu. Terus yang kedua yang dimakruhkan bagi orang yang puasa adalah dzauqut ta'am, ya, yaitu nyicipi makanan. Wa dzauqun, ya, ini apa makna dzauqu ini? Cuma nyicipi, nggak usah ditelen. Jadi ketika sudah ngerasakan di situ manis atau kurang garam, asin atau apa, langsung dikeluarin. Hukumnya apa? Termasuk daripada perkara yang dimakruhkan di dalam berpuasa. Wa dzauqu ma'rifatu ta'mi syai' bifihi, ini mengetahui rasa daripada suatu makanan dengan mulutnya tanpa memasukkannya di tenggorokan. Ketika seorang yang memasak itu merasakan masakannya itu untuk gimana sih, asin apa enggak, atau kurang asinnya, kurang manis, nah ini hukumnya makruh, ya, walaupun di situ ada hajat, kebutuhan, tetapi tetap hukumnya makruh. Wa katsiran ma yata'arradu litadawwuq hum at-tabahun, ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang masak. Nah, terus apakah batal atau enggak kayak tadi, ataukah batal apa enggak? Hukumnya enggak batal selagi tidak masuk daripada
masakannya tadi ke mulut, ke mana, ke tenggorokan. Kalau masuk hukumnya batal, langsung dilepehkan seperti itu. Terus yang ketiga, ya ini ngunyah sesuatu yang tidak hancur, kayak misalnya permen karet yang nggak ada manisnya. Kan permen karet ada yang bebel atau apa itu, luban dakar itu kan nggak terpisah ketika di dimut ya. Ketika dimut itu nggak mengunyah, dikunyah atau apa, nggak terpisah dari ini sesuatu. Ya, itu hukumnya apa? Mengunyah tadi hukumnya makruh. Selagi pokoknya barang itu tidak terpisah dari aslinya. Kalau dia ada yang kepisah dari aslinya, itu kalau masuk batal hukumnya. Ya walhasil ngunyahnya sendiri hukumnya makruh. Katanya madhul alaq alladzi la yatahallal minhu ajsa, yang mengunyah sesuatu yang tidak terpisah dari perkara itu, jusnya itu minal makruhatus siyam, seperti luban itu. Wal karaha khasah bil alaq alladzi la tahalla minhu syai'. Amma madhul alaq alladzi tahalla minhu syai' ajsa fayahrum li'annahu sayanzil minhu syai' ila jawf. Ya, ketika barang yang kita kunyah itu bisa terpisah, bisa hancur sesuatunya itu hukumnya haram. Karena apa? Karena bisa menjadikan barang yang kecil-kecilnya itu masuk ke tenggorokan, sehingga apa? Membatalkan puasa. Jadi dilihat barangnya gimana. Kalau yang dimut misalnya itu paku, ya, atau gundu, ya itu hukumnya makruh. Jangan-jangan kuda lumpur. Kayak itu. Kalau yang kuda lumpur jangan, kayaknya telan juga dia. Itu ya, biasanya dicontohkan ulama itu luban dakar itu. Itu intinya yaitu kalau misalnya ada sesuatu yang terpisah daripada jirimnya, maka hukumnya haram. Kalau enggak hukumnya makruh. Terus yang dimakruhkan juga adalah hijamah. Ini bekam. Secara madhab Syafi'i, madhab Maliki, Abu Hanifah hukumnya makruh. Karena apa? Karena bisa mendoifkan orang yang puasa, badannya semakin lemah dengan sebab itu. Terus dengan kelemahan itu maka bisa menjadikan dia iftar, ya, bisa menjadikan dia gak kuat puasanya gara-gara hijamah, gara-gara bekam tadi. Maka yang baik dia tidak hijamah, tidak bekam. Terus wa idza kana la budda minal hijamah fal takun ba'da Ramadan. Kalau mau bekam ya udah ba'da Ramadan. Ya, selesai Ramadan. Terus li'annaha tud'ifu sha'im an itmami siyamihi. Ya, seperti itu. Terus Imam Ahmad mengatakan bahwasanya itu membatalkan puasa. Ada khilaf qawi di situ ya. Sebagian ulama mengatakan batal puasanya orang yang bekam. Ini Imam Ahmad bin Hanbal. Qalu wa ma'na aftarul hajim wal mahjum, karena ada hadis yang mengatakan, Rasulullah mengatakan aftarul hajim wal mahjum, sungguhnya orang yang bekam dan orang yang membekam sama-sama batal puasanya. Itu maknanya hampir-hampir membatalkan puasa mereka. Itu. Terus yang kelima, majul ma'. Ntar insyaallah kita akan lanjutkan dari pertemuan yang akan datang. Ini cukup sekian. Oh ini ya Allah lebih 10 menit lebih. Kita lanjutkan ya. Majul ma' al musta'mal fi madmadah badal iftar. Terus perlu diperhatikan jamil 10 menit. Apa namanya yang selanjutnya ya? Selanjutnya daripada yang dimakruhkan bagi orang yang puasa itu apa? Ini ketika buka itu kumur-kumur dia
majul ma al mustakmal fil madmadah ba'dal iftar. Ketika dia iftar, jangan sisa daripada kumur-kumurnya. Misalnya dia kumur-kumurnya ketika iftar gimana? Ketika iftar dia kumur-kumur, ya, itu jangan dilepehkan, ya, jangan dibuang. Kenapa sih? Sebab ketika iftar dalam keadaan kumur-kumur tadi, kalau iftarnya pakai langsung minuman aqua langsung ketelan sih tidak masalah, ya. Ini enggak. Ketika dalam keadaan berbuka tadi, dia belum sempat minum minuman, belum sempat makan kurma, masih dalam keadaan berwudu misalnya. Terus kan kumur-kumur. Nah, di situ ada daripada barokahnya siam, barokahnya ibadah. Kalau kumur-kumur waktu dalam keadaan seperti itu kok dikeluarkan, dibuang airnya itu, maka keberkahan daripada sisa ibadah di dalam mulut itu sama dibuang. Itu katakan ulama, minal makruhat ihrajul ma minal fam indal madmadah indal iftar. Maka janganlah lupa, sungguhnya mulut ini alladzi tamatbat fihi asarul ibadah, itu ada bekas daripada puasa. Itu khulufus shaim. Ini aroma daripada orang yang berpuasa. Ketika dia itu kumur-kumur, maka sisa ibadah tadi, bekas dari ibadah itu bercampur sama air yang dia pakai untuk berkumur-kumur. Maka ketika dia keluarkan, maka hilang juga bekas daripada ibadah tadi. Ketika sedang iftar, dia ini kumur-kumur, maka disunahkan itu ketika iftar, ya, ketika iftar untuk ditelan airnya itu. Kalau ketika sudah adzan maghrib, ketika huruf tadi keadaannya orang itu berkumur-kumur. Cuma kalau sudah makan kurma, sudah makan sirup gelas, itu enggak masalah. Wa yukrahu lisaim ayatamat bima'in wa yamujjuhu inda iftarihi. Wal aula ayyabla ma'al madmadah. Terus maka dimakruhkan tadi bagi orang yang siam seperti tadi. Wa yambahil lisaim aidan ba'dal iftar idza tamatmat ayyastak. Dan juga disunahkan bagi orang yang siam setelah dia itu iftar, setelah berbuka, itu ayyastak, ini untuk siwakan. Wa yata'akkad annahu lam yabqa syai'un bainal asnam minat tamr. Lianna ba'da anwa'i tumur yalsaku minha syai'un fil asnan aw yuthila minha ma bainal asnan. Walihada yanbahi at-ta'akkadu min dalik hatta idza balat ma'at madmadah ba'dal iftar yakunu dalikal ma' qad akhadha kullama fil fam min baqaya tamr. Ya. Terus juga seperti itu, disunahkan untuk bersiwak. Yang keenam, daripada sesuatu yang dimakruhkan bagi orang yang puasa itu al-lahwi al-mubah. Ini melakukan daripada ketika dia puasa, ya bahasanya itu PS-an atau itu al-lahwi. Ini melakukan permainan atau perbuatan yang tidak ada faedahnya. Wa yukrahu lisaim al-lahwul mubah. Amal ladzi huwa haram fahada la khilafa fihi, ya. Seperti itu. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang daripada sesuatu yang dimakruhkan orang yang puasa. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Turut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.